Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Navigatex, channel yang membahas tentang update terbaru peraturan perpajakan dan juga berbagai permasalahan di bidang perpajakan. Ya, di video kali ini kita masih akan membahas tentang tutorial aplikasi Cortex, teman-teman. Ya, jadi materi pada video ini yaitu yang pertama tentang pembuatan bukti potong PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Yang kedua, impor bukti potong PPh pasal 21. Dan yang terakhir adalah pelaporan SPT PPh pasal 21. Nah, jadi seperti yang kita ketahui semua, ya, bahwa mulai masa Januari 2025 ini sudah untuk pembuatan bukti potong PPh pasal 21 dan juga pelaporan SPT PPh pasal 21 itu sudah mulai menggunakan aplikasi Cortex. Tidak lagi menggunakan aplikasi Ibupot PPh pasal 21. Nah, bagaimana cara pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT PPh pasal 21? Mari kita simak videonya. Pertama-tama ya, tentu saja kita harus login dengan menggunakan akun PIC, teman-teman ya. Login dengan menggunakan akun PIC, kemudian impersonate ke dalam akun badan atau akun perusahaan. Ini adalah tampilan ketika kita sudah impersonate ke akun badan atau ke akun perusahaan. Kemudian kita klik di sebelah sini ada menu Ibupot ya, kita klik. Kemudian akan tampil atau akan muncul banyak pilihan submenunya. Di sini ada BPPU, ini untuk unifikasi, BPNR ini untuk non-resident, lalu kemudian di sebelah sini ada bukti potong PPh pasal 21 selain pegawai tetap. Nah, di bawah sini ada bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Nah, ini kita klik di sini untuk membuat bukti potong PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Kita klik di sebelah sini. Setelah kita klik ya, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah dashboard untuk pembuatan bukti potong bagi pegawai tetap ya. Bukti potong PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Kemudian sebelah sini ada menu Create Ibupot MP. Kita klik sebelah sini. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Ada beberapa isian yang wajib untuk diisi. Nah, di sini ada masa pajak, ada status, ya, pegawai asing atau tidak, NPWP, kemudian ada nama, alamat, status PTKP, dan posisi. Nah, kita isi satu persatu. Masa pajak, ya, kita isi contoh sekarang adalah masa Januari 2025. Ya, jadi tinggal kita klik saja Januari 2025. Kemudian ini untuk statusnya apakah dia pegawai asing atau tidak ya. Apabila pegawai yang kita ingin buatkan bukti potong ini pegawai asing, kita tinggal pilih ya. Jika tidak, maka kita pilih tidak. Ini contoh kita pilih tidak ya. Kemudian kita masukkan NPWP-nya ya. NPWP-nya berapa kita masukkan. Nah, syarat NPWP yang kita masukkan atau yang kita input itu adalah telah dipadankan dengan NIK. Ya, tolong dipastikan bahwa NPWP yang akan dibuatkan bukti potong itu telah dipadankan dengan NIK. Karena jika tidak atau belum dipadankan dengan NIK, maka pengisian NPWP-nya itu akan invalid ya, tidak akan berhasil, teman-teman. Nah, ini penting juga ini. Jadi pastikan bagi pegawai-pegawai yang ada di perusahaan kalian, di perusahaan teman-teman, pastikan bahwa NPWP-nya itu telah dipadankan dengan NIK. Karena jika tidak, maka tidak akan bisa dibuatkan bukti potong. Nah, setelah kita input NPWP, maka secara otomatis nama, alamat,
ya, dan negara dari pegawai tersebut akan keluar secara otomatis. Lalu setelah itu kita pilih status PTKP-nya ya. Status PTKP-nya apa saja? Bisa TK0, TK1, TK0 dan sebagainya. Lalu kemudian kita pilih posisi ya, atau kita ketik posisi dari pegawai tersebut. Misalkan contoh kita masukkan adalah manajer. Kemudian setelah itu, nah kita masuk ke isian berikutnya. Apakah ada fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor? Ya, fasilitas contohnya apakah dia DTP, PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Jika tidak ada fasilitas, maka kita klik saja tanpa fasilitas. Kemudian kita isi nama objek pajaknya. Di sini untuk pegawai tetap ada 3 pilihan, teman-teman. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh pensiunan, ini khusus untuk pegawai pensiun. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu. Ya, ini contohnya misalkan pegawai di IKN. Nah, kita pilih saja yang paling atas, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Lalu kemudian secara otomatis semua akan terisi jenis pajak, ya, kode objek pajaknya tetap sama 21101. Lalu kita isi penghasilan bruto dari pegawai yang bersangkutan. Penghasilan brutonya berapa? Contoh kita masukkan di sini adalah 10 juta. Maka secara otomatis tarif sesuai dengan TER itu akan keluar, yaitu sebesar 1,5% tarifnya, dan PPh yang terutang akan keluar secara otomatis, yaitu di sini adalah 150.000. Yang kita isi berikutnya adalah NITKU-nya ya. NITKU-nya di sini ada pilihannya, nanti akan keluar sesuai dengan identitas dari penyetor atau pemotongnya. Nah, setelah kita isi semuanya, maka di sini tombol submit-nya akan menyala ya. Tombol submit-nya akan menyala, kemudian kita klik tombol submit ini, teman-teman. Setelah kita klik tombol submit, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah kembali ke dashboard dari bukti potong PPh pasal 21. Di sini kita lihat di bawah sini sudah ada bukti potong yang tadi kita buat, teman-teman ya. Ini di sini masih ada pilihan untuk melihat atau untuk mengedit bukti potong tersebut ya. Jika dirasakan bahwa bukti potong ini sudah betul, tidak ada kesalahan lagi, maka kita klik di sini, kita centang untuk bukti potong tersebut. Setelah kita centang, maka tombol ini akan menyala, yaitu ada 2 tombol, yaitu hapus dan juga terbitkan ya. Jadi untuk bukti potong tadi masih bisa kita hapus jika memang ada yang salah, atau kita bisa langsung terbitkan. Ini contoh, ini maksudnya di posting ya. Nah, setelah kita terbitkan atau tadi misalkan bukti potongnya udah betul, kita klik aja ini terbitkan. Setelah kita klik terbitkan, maka bukti potongnya akan berpindah dari yang tadinya ada di sini yang belum terbit, maka dia akan pindah ke dalam bukti potong yang telah terbit di sebelah sini, teman-teman. Ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu impor bukti potong PPh pasal 21 bagi pegawai tetap maupun selain pegawai tetap. Jadi untuk file impor bukti potong PPh pasal 21 di aplikasi Cortex ini, itu file impornya agak berbeda dibandingkan dengan file impor ketika menggunakan ibupot PPh pasal 21, yaitu di aplikasi Cortex ini file impornya menggunakan format XML ya, bukan format CSV. Nah, untuk filenya sendiri itu teman-teman bisa download di webpajak.co.id. Nanti link downloadnya saya akan taruh di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa mendownload sendiri file impor dari bukti potong PPh pasal 21. Di link downloadnya ya, ini adalah tampilannya. Di sini teman-teman bisa download, ada banyak file impornya.
tergantung dari bukti potong apa yang kita mau buat ya. Jadi beda bukti potong, beda file impornya. Nah, misalkan di sini kita mau buat bukti potong pegawai tetap, kita download filenya, atau yang selain pegawai tetap, filenya juga berbeda. Jadi teman-teman download sesuai dengan kebutuhan akan membuat bukti potong apa. Nah, di sini saya sudah download filenya. Ini adalah yang BPMP, ini adalah untuk pegawai tetap. Sedangkan BP21 ini adalah selain pegawai tetap. Kita buka filenya. Nah, di sini ini adalah file converter ya. Jadi file Excel, kita isinya di file Excel. Nanti setelah kita selesai mengisi, nanti kita akan convert menjadi format XML yang akan dipakai untuk diupload di aplikasi Cortex. Nah, di sini ini adalah tampilan dari file Excel-nya, file impornya. Di sini ada 3 sheet, yaitu sheet data, sheet BPMP, dan juga sheet referensi. Nah, teman-teman nanti untuk pengisiannya itu adalah di sini, di sheet data. Di sini ada NPWP pemotong, ya. Kemudian di tabelnya ada isian masa pajak, tahun pajak, status pegawai, ya. Hampir sama sebenarnya dengan isian ketika mengisi bukti potong atau menginput bukti potong secara manual. Nah, di sini masa pajak kita bisa pilih A1, kemudian tahun pajak 2025, statusnya ya apakah dia residen atau non-residen atau foreign. Residen itu maksudnya untuk pegawai dalam negeri, foreign artinya status pegawainya adalah wajib pajak luar negeri. Lalu kemudian kita pilih atau kita input masukkan NPWP atau NIK-nya. Sekali lagi tolong dipastikan bahwa NPWP atau NIK yang dimasukkan ini adalah NPWP yang sudah dipadankan dengan NIK ya. Karena jika belum padan maka nanti statusnya akan invalid. Kemudian nomor paspor ini khusus untuk wajib pajak luar negeri. Kemudian status kita pilih TK0 atau yang lain ya. Kemudian posisinya apa, kita input atau ketik secara manual. Di sini misalkan IRT atau kita ketik saja manajer ya. Oke. Kemudian untuk fasilitasnya, apakah ada fasilitas yang diperoleh oleh penyetornya atau pemotongnya. Di sini ada NA, DTP, dan ETC. ETC ini lainnya. DTP itu ditanggung oleh pemerintah. NA itu artinya tidak ada fasilitas. Kita pilih saja NA. Kemudian kode objek pajaknya. Di sini ada 3. 01 itu pegawai tetap, 02 itu pensiunan, 32 itu pegawai tetap di daerah tertentu. Ya. Kemudian penghasilannya kita isi penghasilan kotornya berapa, penghasilan brutonya, tarifnya nanti akan secara otomatis sesuai dengan dari status PTKP-nya. Ini kita isi dengan NITKU-nya, ya. Kita isi dengan NITKU-nya, kemudian tanggal pemotongan kita isi. Nah, setelah selesai semua, ya, setelah selesai semua kita isi, kemudian kita akan mengkonvert file Excel ini menjadi file format XML. Caranya di sini kita klik ada menu developer ya, ada menu developer. Kalau belum muncul menu developer, kita munculkan dulu menu developernya. Caranya kita klik file, kemudian kita masuk ke option. Nah, di option di sini ada customize ribbon. Kita pilih di sini, kita klik. Nah, di sebelah sini ada pilihan, kita scroll ke bawah, ada pilihan developer. Jika ini belum tercentang, ya, maka teman-teman centang dulu. Maka terus kita klik OK. Nah, kemudian setelah kita klik OK, menu developer di sini akan muncul. Nah, ketika tombol developernya sudah ada, ya, kita klik tombol developer ini. Kemudian di sini ada tombol export. Kita tinggal klik saja tombol exportnya. Lalu
Di sini kita isi nama filenya bebas ya. Saya contohkan di sini impor 1. Jadi tipe filenya adalah XML. Kemudian kita klik export. Nah, setelah kita klik export, kita lihat di foldernya. Di sini sudah ada file impor 1 ya. Nah, file ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengimpor bukti potong ke dalam aplikasi Cortex. Itu tadi untuk file impor bukti potong bagi pegawai tetap. Nah, kita lihat untuk file impor bagi bukti potong selain pegawai tetap. Oke, ini adalah tampilan file impor untuk bukti potong selain pegawai tetap. Cara tampilan sebagian besar hampir sama ya. Yang perlu diperhatikan adalah di sini untuk kode objek pajaknya. Oke, kode objek pajak kita lihat di sheet referensi. Di sini ada banyak ya jenis kode objek pajaknya. Dan yang perlu diperhatikan yang agak berbeda dibandingkan dengan ibu pot sebelumnya, yaitu di sini sudah tidak ada kode objek pajak 2110009 yaitu imbalan kepada bukan pegawai ya. Nah, di sini hanya ada imbalan kepada tenaga ahli 07 masih ada, tapi 09 itu sudah tidak ada. Nah, untuk yang bukan pegawai itu lebih dispesifikkan lagi ya. Lebih spesifik lagi untuk kode objek pajaknya. Contoh misalkan 18 ini kepada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah. 19 kepada pengarang, peneliti, penerjemah. 20 kepada pemberi jasa dalam segala bidang. Nah, jika misalkan imbalan kepada bukan pegawainya tidak ada secara spesifik disebutkan, maka kemudian kita pilih saja kode objek pajak 21120, yaitu imbalan kepada pemberi jasa dalam segala bidang. Ya, nanti disesuaikan saja dengan kode objek pajak yang ada di sheet referensi ini. Nah, ini untuk tampilan tampilan file import untuk bukti potong selain bukan pegawai. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya. Cara penyimpanannya juga sama ya. Kita klik developer, kemudian nanti akan diekspor ya. Nah, setelah tadi kita membuat file impor bukti potongnya, kita kembali lagi ke dalam aplikasi Cortex. Kita buka lagi menu ibu pot ya, menu ibu pot pegawai tetap. Kemudian kita klik di sini ada menu impor data ya. Menu impor data kita klik. Nah, kemudian di sini ada tombol browse, kita klik, lalu akan muncul jendela untuk memilih file impor yang akan kita upload ya. Nah, di sini kita klik saja yang tadi file yang tadi setelah kita buat. Nah, setelah itu, setelah kita pilih filenya, kemudian filenya itu akan terupload ke dalam aplikasi Cortex, lalu kemudian bupotnya sudah berhasil dibuat di dalam aplikasi Cortex. Mungkin hanya seperti itu untuk langkah-langkah dalam mengimpor bukti potong PPh pasal 21 ke dalam aplikasi Cortex. Nah, setelah tadi kita membuat bukti potong PPh pasal 21 ya, dan juga melakukan impor bukti potong PPh pasal 21, langkah selanjutnya adalah ketika kita melaporkan SPT masanya ya. Nah, di sini ini adalah tampilan awal untuk aplikasi Cortex ketika kita sudah mengimpersonate ke dalam akun badan atau akun perusahaan. Di sini ada menu SPT ya, menu surat pemberitahuan atau SPT, kita klik di situ. Nah, setelah kita klik tampilannya seperti ini ya, ada di sini tombol untuk membuat konsep SPT. Kita klik saja. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini, ada pilihan ya. Ada pilihan untuk membuat SPT apa. Ya, di sini ada pilihan SPT badan, SPT PPh final, ya, PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan PPh unifikasi. Kita pilih PPh pasal 21, ya. Kemudian kita klik lanjut tadi di sini.
Setelah itu kita pilih masanya, masa SPT yang akan dilaporkan apa. Tadi kita buat bukti potong Januari, jadi kita akan melaporkan SPT masa Januari. Kita pilih masa Januari, lalu kita klik lanjut. Setelah itu ya, kita pilih model SPT-nya karena ini adalah penyampaian pertama kali, maka statusnya adalah SPT normal, bukan pembetulan. Ya, setelah itu kita klik lalu buat konsep SPT. Setelah kita membuat konsep SPT, ya, di sini sudah muncul nih SPT yang tadi telah dibuat. Ya, di sini ada icon untuk mengedit dan juga icon untuk menghapus. Nah, setelah itu kita klik tombol pensil ini ya untuk mengedit SPT-nya. Nah, setelah itu kita tampilannya akan seperti ini, agak berbeda ya, agak berbeda tampilan SPT-nya dibandingkan dengan SPT ketika pelaporan di Ibu Pot PPh pasal 21. Di sini ada induk, ada lampiran 1A, lampiran 1B, lampiran 2, dan lampiran 3. Kita mengisi hanya induknya saja ya. Kita perhatikan, kita scroll ke bawah untuk induknya, lalu dilihat, oh ini tadi bukti potong yang telah kita input secara manual. Sudah otomatis masuk ke sini ya, karena tadi kita sudah upload tadi kita sudah terbitkan ya. Tadi kita sudah terbitkan bukti potongnya, maka nanti dia secara otomatis akan masuk ke dalam SPT. Setelah kita cek semuanya telah sesuai, telah benar, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada pilihan ya, penanda tanganannya itu siapa? Apakah taxpayer atau representatif atau kuasa? Nah, di sini namanya akan muncul ya. Setelah semuanya sudah sesuai, ini ada pilihan. Apakah kita mau menyimpan draftnya dulu, menyimpan konsepnya dulu, atau kita langsung mau melaporkan, membayarkan atau melaporkan. Bayar jika memang status dari SPT-nya itu adalah kurang bayar. Nah, kalau kita mau langsung untuk membayar dan melapor, kita klik saja di sini. Ya, setelah itu akan muncul permintaan untuk mengisi frase ya, mengisi frase. Jadi jangan sampai lupa frase yang telah dibuat ketika permintaan kode otorisasi itu jangan sampai dilupakan, karena setiap kita akan membuat bukti potong atau melaporkan SPT, maka selalu akan diminta untuk pengisian frasenya. Setelah kita mengisi frase, lalu klik di sini konfirmasi tanda tangan. Nah, setelah itu nanti akan muncul kolom atau tampilan ya untuk pembayaran SPT jika status SPT-nya kurang bayar. Pembayaran SPT untuk SPT masa itu ada dua ya, ada dua caranya. Pertama melalui deposit pajak ya, yang kedua melalui kode billing yang akan dibuat. Jika kita memiliki deposit pajak pada aplikasi Cortex ini dan nilai depositnya mencukupi untuk membayar SPT masanya ya, membayar kurang bayar pada SPT masanya, maka kita bisa memilih deposit pajak. Tapi jika deposit pajaknya tidak ada atau tidak mencukupi, maka kita bisa membuat kode billing atas kurang bayar dari SPT masa tersebut. Ya, jadi cukup sekian tutorial pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti, bisa paham bagaimana cara baru ya, cara terbaru untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Jika masih ada kendala, masih ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk membantu dan menjawab permasalahan yang teman-teman hadapi. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.